Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimus sholihat. Alhamdulillah binikmati Islam, iman, ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji syukur kembali saya ucapkan kepada Allah Azza wa Jalla, yang dimana malam ini kita masih diberi kesempatan berkumpul untuk melakukan kegiatan Qiyamul Lail, yang dimana para pejuang fisabilillah di jalan Allah, karena termasuk sholat ini salah satu dikategorikan fisabilillah, berjuang terus di jalan Allah demi meraih ridho Allah. Ada beberapa ayat yang ingin saya sampaikan di sini. Mungkin ini tidak lama saya sampaikan. Mayoritas manusia di kalangan kehidupan kita ini banyak salah berprasangka bahwasannya menilai ibadah itu yang dilakukan oleh orang Muslim atau orang Islam itu bisa dikatakan orang alim atau orang soleh. Tentu ini dari kacamata saya atau dari sudut pandang saya, ini keliru. Kenapa keliru? Karena yang namanya orang Islam, orang Muslim itu, Bapak Ibu, mengerjakan sholat, melaksanakan puasa, serta melakukan zakat, dan apabila diberi rezeki yang lebih dari Allah untuk melaksanakan haji ataupun umroh, itu hal yang biasa. Kenapa dikatakan hal yang biasa? Karena memang orang Muslim itu harus melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, baik itu sholat, puasa, zakat, itu hal yang biasa. Tetapi karena di kalangan mayoritas manusia yang kita ini dikatakan Allah dalam Al-Quran, yaitu ada golongan orang mukmin, golongan orang fasik, ataupun orang dan lain-lain. Mereka melihat kita itu saudara muslim lah, yang saya katakan. Saudara muslim kita itu melihat sholat, berpuasa, dan lain-lain, mengerjakan amal soleh itu terlihat soleh gitu. Saya katakan itu tidak. Itu biasa dilakukan sama orang Islam gitu. Hal yang biasa. Begitulah saking asingnya melihat orang yang melakukan sholat, puasa, bahkan lain-lain. Mayoritas manusia mengatakan, wah orang alim dia, wah orang soleh dia. Padahal itu lumrah. Saya nukil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan Imam Bukhari, hadisnya sahih. Rasulullah bersabda, bada al-islamu ghoriba wa sayaudu kama bada al-ghoriba fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan asing, kembali pun akan asing. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Terbukti kata Rasulullah terkait sunnah-sunnah perkataan yang disampaikan Rasulullah, terbukti di zaman saat ini. Sampai mereka menilai kita ini yang sholat, puasa, bayar zakat, bahkan seperti saya seorang guru mengajar dalam ranah pendidikan agama Islam, dikatakan alim, dikatakan soleh.
Hakikatnya yang mengetahui kesolehan itu hanya Allah. Jadi saya ulangi lagi, semua yang kita lakukan, sholat, zakat, dan puasa itu hal yang biasa. Memang itu wajib dilakukan orang Islam. Tetapi di kacamata orang fasik ataupun orang-orang yang munafik, yang mereka menilai kita itu alim soleh, lucu aja gitu. Aneh. Jadi kesimpulan kita ini hal yang biasa melakukan semua amalan ini. Jangan sampai-sampai gara-gara pujian-pujian atau sanjungan-sanjungan yang melihat tetangganya sering ke masjid, atau keluarganya atau saudaranya, bahkan yang lain-lain, itu udah dipandang terlalu gulu berlebihan. Padahal itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Memang begitulah syarat menjadi seorang muslim: sholat, puasa, bayar zakat, dan naik haji atau umroh jika mampu. Jadi itu saja saya kira Bapak Ibu, agar menjadi muhasabah diri kita masing-masing untuk membersihkan hati kita, tazkiyatun nafs, agar kita tidak terjerumus terhadap pujian-pujian yang terlalu gulu berlebihan, dan kita bisa mengantisipasi terhadap orang-orang yang menilai kita tuh alim soleh. Cukup katakan ini hal yang biasa terhadap kita orang Islam itu. Dan kita memang diperintahkan untuk saling nasihat menasihati terhadap orang yang di luar sana atau dari kalangan orang-orang awam. Kita analisa, kita evaluasi, kan bisa kita nilai. Yang akan kita nih orang alim, contohnya saya gitu. Oh itu orang alim, oh itu ustadz, oh itu macam-macam lah itu. Bisa jadi itu hanya orang-orang yang jauh dari Allah gitu. Terlalu jauh hidupnya dari masjid gitu kan. Itu dia. Tujuannya menjaga hati kita agar kita hamba yang doib. Kita butuh Allah kita kan gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan ini yang kedua yang saya sampaikan, saya nukil dari Quran surat Al-Fajr yang bunyinya, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadarahi alaihi rizqah fa yaqulu rabbi ahanan kalla bal tukrimunal yatim wala tahaduna ala ta'amil miskin. Dan dari kalangan kita banyak yang mengeluh dan juga banyak yang bergembira. Tentu ada dan minusnya gitu. Ayat yang saya baru sampaikan, Allah kata itu, ketika seorang hamba diberikan kemuliaan atau jabatan atau kelebihan harta, rezeki, semualah, maka dia katakan Allah telah memuliakanku. Allah telah memuliakanku. Tetapi ketika diberi batasan, rezeki yang sempit, rezeki yang banyak masalah, maka dia mengatakan Allah telah aku. Dilanjutkan lagi kata Allah, ayat tersebut, kalla bala tukrimunal yatim, katakanlah tidak, sesungguhnya engkau tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan sesungguhnya engkau tidak memperhatikan anak yatim. Jadi kesimpulan ayat ini menjadi muhasabah juga sama kita. Kenapa kok kadang-kadang sulit, ada masalah hidup yang gak pernah berhenti, dan kadang doa sulit terkabul. Bisa jadi kita kurang memuliakan anak yatim, serta kita tidak memperhatikan orang-orang miskin. Jangan hanya kala momen-momen tertentu
sebagaimana zakat yang mau kita kerjakan ini untuk dibagikan kepada 8 asnaf. Salah satunya itu tadi fakir miskin. Jangan hanya di saat itu saja. Di luar zakat nanti perhatikanlah mulai dari sekarang. Walaupun tak banyak kita kasih terhadap tetangga-tetangga ataupun saudara muslim kita yang nggak mampu, kita bantulah semampunya. Minimal kita doakan agar kita itu menjadi umat Nabi Muhammad yang sebagaimana Rasulullah berbuat baik kepada orang miskin dan memuliakan anak yatim. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini. Mudah-mudahan menjadi muhasabah kepada kita. Dua kesimpulan, bahwasannya jangan kita merasa apa yang kita kerjakan malam ini kita itu soleh. Enggak, itu hal biasa. Dan yang kedua, kita perhatikanlah anak yatim serta orang-orang yang miskin di sekitar kita. Aqulu qauli hadza, barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.